Coba deh, pernah gak sih kepikiran soal uang yang ada di dompet kita? Hari ini kita bakal bongkar cerita tersembunyi di baliknya. Ini tuh bukan cuma soal kertas dan koin loh. Ini adalah pertarungan epik antara dua ide yang ngebentuk dunia kita. Uang yang keras versus uang yang mudah. Bayangin deh, uang yang kamu tabung susah payah sengaja didesain buat kehilangan nilainya pelan-pelan. Kedengerannya kayak teori konspirasi ya, tapi ini bukan teori. Ini adalah kenyataan di balik sejarah uang dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar dulu. Apa sih yang bikin uang itu bagus? Terus kita lihat jebakan sejarah yang menarik. Kita kenalan sama sang juara bertahan uang keras, yaitu emas, cari tahu kelemahan fatalnya, dan akhirnya kita lihat gimana semua itu berantakan di zaman modern. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita bisa ngebandingin uang keras sama uang mudah, kita harus tahu dulu dong, apa sih yang bikin sesuatu itu cocok jadi uang? Ternyata cuma ada satu kualitas yang benar-benar jadi kuncinya. Kualitas kunci itu namanya daya jual atau sellability. Gini deh bayanginnya, di zaman dulu garam itu uang yang bagus karena semua orang butuh, gampang dibagi-bagi dan nggak busuk. Nilainya awet. Nah, itulah inti dari uang. Sebetulnya kemampuannya jadi semacam baterai buat nyimpan nilai ekonomi kamu buat masa depan. Nah, disinilah kita sampai ke perbedaan utamanya. Uang keras, contohnya emas, itu susah banget diproduksi. Jumlah yang udah ada, stoknya, jauh lebih gede daripada yang bisa ditambang tiap tahun atau alirannya. Inilah yang bikin dia langka dan bisa diandelin. Sebaliknya, uang mudah bisa dicetak seenaknya, kayak uang kertas zaman sekarang. Stoknya bisa nambah drastis, yang ujung-ujungnya ya bikin nilai setiap lembar uang yang udah ada jadi encer. Yuk kita lanjut. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya aja deh. Kita akan lihat apa yang terjadi waktu uang yang tadinya keras tiba-tiba jadi gampang dibuat. Ini sebuah kisah peringatan dari sebuah pulau terpencil. Jadi di Pulau Yap, uang mereka itu batu kapur raksasa namanya baturai. Batu-batu ini nggak ada di pulau mereka loh, jadi harus ditambang dan dibawa dari pulau lain dengan susah payah banget. Nah, kesulitan inilah yang bikin baturai jadi uang keras yang efektif selama ratusan tahun. Terus, datanglah seorang kapten kapal namanya David O'Keefe. Bawa teknologi modern kayak bahan peledak, dia jadi bisa bikin baturai dalam jumlah masif dengan gampang banget. Pulau itu pun dibanjiri sama uang mudah, dan boom! Seketika seluruh sistem uang dan kekayaan orang Yap hancur lebur. Inilah yang disebut jebakan uang mudah. Kisah orang Yap ini ngasih kita pelajaran penting banget, yang pas banget dirangkum sama kutipan ini. Intinya, nyetak uang banyak-banyak itu nggak secara ajaib bikin kita semua jadi kaya. Itu cuma mindahin daya beli dari orang yang nabung ke orang yang nyetak uang. Pelajaran ini terus berulang sepanjang sejarah loh. Nah, dari sini kita masuk ke juaranya uang keras sepanjang sejarah, emas. Selama ribuan tahun, dari semua elemen dan komoditas di bumi, kok bisa sih logam mulia yang satu ini yang selalu jadi pemenang dalam perlombaan jadi uang? Coba lihat angka-angka ini. Gila kan? Ini ngejelasin semuanya. Untuk ngelipat gandain stok emas yang ada sekarang, kita butuh nambang terus-terusan selama 62 tahun. Ini kelangkaan yang luar biasa. Coba bandingin sama perak. Kalau harga perak naik, penambang bisa langsung ngegas produksi, seperti yang bakal kita lihat. Makanya, emas dan bukan logam lain yang jadi pondasi moneter selama ribuan tahun. Cerita tentang Han bersaudara ini contoh modern yang pas banget. Mereka coba bikin perak jadi uang keras lagi dengan cara borong perak dalam jumlah gede. Tapi mereka gagal total karena begitu harganya naik, para penambang langsung membanjiri pasar dengan perak baru. Mereka kena jebakan yang sama persis kayak orang-orang Yap. Dan ini bukan kebetulan loh. Kalau kita lihat sejarah, polanya jelas banget. Ketika sebuah masyarakat pakai uang yang nilainya susah dirusak, kayak emas, mereka cenderung mikir jangka panjang. Perdagangan, seni, dan sains itu berkembang pesat. Dari zaman Romawi sampai era Belle Epoque, uang yang kuat itu jadi fondasi buat peradaban yang maju. Tapi, emas itu nggak sempurna. Ironisnya, kekuatan terbesarnya sebagai benda fisik yang berat dan berharga justru jadi kelemahan terbesarnya. Kemudahan penggunaan malah menciptakan sebuah celah.
Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau mau dagang dalam skala besar ya bayangin aja, bawa-bawa batangan emas kemana-mana kan repot dan bahaya banget. Jadi solusinya adalah sentralisasi. Emasnya disimpan di satu tempat dan orang-orang transaksi pakai surat bukti kepemilikan. Dan dari sini muncul 3 langkah yang akhirnya ngerusak semua sistem ini. Pertama, sentralisasi. Kedua, abstraksi, di mana kertas jadi wakilnya emas asli. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, inflasi. Para penjaga brankas, yaitu bank dan pemerintah, sadar kalau mereka bisa nyetak kertas lebih banyak dari emas yang mereka punya, dan balik lagi deh, uang jadi gampang dibuat. Kelemahan ini akhirnya dimanfaatin besar-besaran di awal abad ke-20. Didorong oleh salah satu kekuatan paling merusak dalam sejarah manusia, perang. Tahun 1914. Ini momen yang paling penting. Begitu Perang Dunia Pertama meletus, hampir semua negara yang terlibat perang langsung ninggalin standar emas. Kenapa? Karena mereka butuh cara buat biayain perang tanpa batas. Dan akibatnya, tragis banget. Tanpa disiplin dari emas, pemerintah bisa biayain perang bukan dengan naikin pajak, yang pasti bikin rakyat marah, tapi dengan cara yang lebih licik, inflasi. Intinya, mereka nyuri nilai dari tabungan rakyatnya sendiri buat beli senjata. Hasilnya, perang yang harusnya cuma beberapa bulan jadi pembantaian selama 4 tahun. Coba deh, lihat grafik ini. Ini bukti nyata dari kehancuran itu. Di sebelah kanan ada franc Swiss. Karena Swiss netral dan tetap pakai emas, nilainya stabil di 100%. Nah, sekarang lihat mata uang negara-negara yang perang. Hancur lebur nilainya. Inilah harga yang harus dibayar rakyat biasa untuk perang yang dibiayai pakai uang mudah. Hampir setengahnya, hampir 50%. Coba bayangin, setengah tabungan seumur hidup kamu hilang gitu aja dalam 4 tahun. Bukan karena kamu boros, tapi karena pemerintah kamu nyetak uang buat perang. Ini bukan cuma angka di grafik, ini tuh tragedi kemanusiaan yang skalanya besar banget. Perampokan kekayaan dari rakyatnya sendiri. Nah, jadi gitu ceritanya. Sejarah uang itu duel tanpa henti antara yang keras dan yang mudah. Dari batu rai ke emas terus ke kertas, teknologi selalu mengubah aturan main. Sekarang kita hidup di era di mana uang itu cuma data digital. Pertanyaan buat kita semua adalah, apa yang bakal jadi uang keras di abad ke-21 dan siapa yang akan mengendalikannya? Sejarah udah ngasih kita banyak pelajaran, tapi babak selanjutnya, ya itu belum tertulis.